Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triling Ling Queen di channel KWKWE Official SP3 TV. Oke, mohon maaf ya aku memakai mikrofon karena kameraku yang kanan ini ada sedikit kendala tentang tentang audio, jadi nggak bisa lah. Dan aku pakai pakai input lain yang menggunakan perekam terpisah kayak gitu. Jadi aku mohon maaf karena tidak bisa ngomong dengan tidak menggunakan mikrofon ini. Oke, di video kali ini aku ingin bercerita saja tentang keseharian aku menjadi YouTuber kayak gitu ya. di mana aku menjadi seorang YouTuber itu sejak tahun 2018. Dan ini adalah channel kedua aku karena ke channel yang pertama itu mengalami masalah karena konten berulang seperti itu. Dan aku di video kali ini ingin bercerita tentang banyak hal yang mengenai video aku gitu. Jadi ya dari jenis-jenis video aku yang aku upload di YouTube ini itu banyak banget gitu tentang komedi, tentang kolosal, terus ada lagi ASMR, mukbang, campur-campur kayak gitu ya. Soalnya di video yang aku ini nih random gitu loh, banyak banget gitu video-video yang tentang live streaming, tentang lagu tapi yang nggak hak cipta, tentang video live wayang segala macam kesenian daerah yang ada di Kota Waringin Barat ini. Oke, aku berawal dari 2018 itu menjadi YouTuber itu nggak mudah ya, soalnya jatuh bangun juga gitu sama tim-tim aku gitu. Awalnya tuh di 2018 itu kami bikin video tentang parodi gitu, tentang komedi kayak gitu. Terus habis itu di di tahun berikutnya itu kita kan udah mau monetisasi gitu, tapi video kita itu mengalami banyak masalah karena hak cipta. Di situ ada musik segala macam gitu. Jadi ya sedih gitu ya, karena nggak bisa diterima gitu. Dan akhirnya aku bingung karena di situ kenapa kok bisa hilang video-video aku, habis itu kenapa emailnya juga nggak bisa digunakan gitu kan. Aku juga sempet shock gitu, bingung sama tim-tim aku kok bisa gitu. Langsung habis itu aku break dan di tahun 2020 aku bangkit lagi dengan bikin channel baru gitu. Jadi aku yang channel ini SP3 TV ini channel baru gitu. Jadi masih terbilang baru lah, hampir ya sekitar 3 tahunan lah ini. Karena aku bikin tahun 2020 itu akhir kalau nggak salah. Jadi aku sempat break itu dan aku bikin film-film lagi gitu. Tim aku juga menyayangkan di awal itu kenapa sih kita menggunakan musik yang berhak cipta, terus habis itu di situ ada pelanggaran, ada teguran pelanggaran juga sih di channel satunya itu yang nggak bisa dibuka sampai sekarang itu karena apa ya, kesalahan YouTuber pemula itu seperti itu, kita menggunakan musik, menggunakan video potongan-potongan dari video lain kayak gitu. Itu kan memang dilarang oleh Facebook. Maksud kami dilarang oleh YouTube gitu kan. Dan dari Facebook juga kadang kita upload lagi ke YouTube kayak gitu. Jadi ya itu reupload atau konten yang digunakan ulang kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh digunakan karena YouTube itu kan pinter gitu kan. Dia tuh adalah mesin yang pinter gitu. Jadi ya kita tuh secanggih-canggihnya penelusuran atau secanggih-canggihnya kita mengedit seperti ini kayak gitu, ya tetap aja kita ketahuan kayak gitu. Soalnya kan itu langsung dari tim sana gitu.
Jadi YouTube itu nggak hanya manusianya aja yang bekerja, tapi mesinnya juga kayak mesin-mesinnya gitu, autentifikasinya itu tuh bekerja juga gitu. Jadi canggih banget gitu, kita tuh nggak tahu juga algoritma juga di YouTube itu seperti apa, kayak gitu kan kita nggak tahu juga. Tapi dengan ini kita tuh menyadari mengatasinya itu dengan cara sekarang tuh dengan cara tenang. Di tahun 2023 kemarin itu eh, banyak YouTuber pemula itu yang apa namanya itu semakin dimudahkan gitu kan. YouTuber pemula di 2023 itu dimudahkan. Dan di 2024 ini lebih dimudahkan lagi. Tapi ada juga yang bilang susah. Karena apa? Em, karena di 2024 ini meskipun katanya ada 500 subscriber itu sudah bisa eh, monetisasi dengan syarat kalau misalkan kita menggunakan video short itu 10 juta penayangan kayak gitu kita sudah bisa monet dan dan juga kalau yang waktu dulu aku daftar itu di 2020 itu kita masih menggunakan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kayak gitu. Tapi semuanya itu tergantung ke kita sih, kita mau short atau kita mau ini apa namanya itu, kita mau menggunakan video panjang kayak gitu. Oke, menjadi seorang YouTuber itu nggak segampang membalikkan telapak tangan karena kita tuh harus dari nol. Karena aku juga mengalaminya juga gitu loh, dari nol kita membangun YouTube, habis itu jungkir balik lah sama tim aku gitu. Aku juga pernah bilang sama tim aku agar kita nggak ketinggalan upload video gitu. Ya aktivitas sehari-hari kita aja gitu jangan diupload gitu di YouTube gitu. Soalnya kan pasti kan kayak penonton-penonton kita gitu juga biar nggak bosen gitu. Soalnya kan kadang satu bulan itu berapa kali aja syuting untuk video apa film kayak gitu. Kadang tuh ya cuma jadinya 2 atau 1 video kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku bilang sama tim aku, coba kalau misalkan kalian itu di mana gitu makan atau kalian itu lagi jalan-jalan, vlog lah minimal untuk HP kalian itu digunakan lah gitu. Minimal kalau misalkan nggak punya kamera gitu, mirrorless atau segala macam gitu kan pakai HP kan masih bisa gitu, asal resolusinya itu bagus. Terus yang paling penting ini pede gitu di depan kamera. Tapi kata teman-temanku itu aku nggak pede lah aku di depan kamera. Kayaknya aku nggak cocok dia kalau misalkan aku vlog atau segala macam kayak gitu. Aku insecure kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Aku udah bilang kan ya jangan kayak gitu. Ya kita tuh adalah seniman ya. Ya kayak gitulah. Sehari-hari kita tuh harus berhadapan di kamera kayak gitu. Tapi mereka itu kadang-kadang tuh aduh aku nggak bisa kayak gitu. HP ku aja burik kayak gitu kan. Ya itu masalahnya gitu kan aku juga udah pernah bilang kalau misalkan eh, keseharian kita misalkan nyangkul atau jalan-jalan atau apa gitu kan kita juga bisa memvideokan aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Teman-teman aku juga susah gitu ya palingan cuma aku kayak gini gitu yang kayak nge-review makanan atau segala macam terus mukbang ASMR kayak gitu bikin konten untuk ngisi channel gitu biar bisa mendapatkan views kayak gitu jadi ya gampang-gampang susah gitu kan biar 1 minggu biasanya itu kan 3 kali upload gitu kan. Kadang lebih kayak gitu aku biasanya kayak gitu kalau misalkan ada yang kurang gitu aku upload lagi kayak gitu kan jadi kita lebih mudah gitu untuk menyikapi video mana sih yang perlu kita tonton duluan kayak gitu. Kadang-kadang tuh nggak apa namanya tuh aku upload gitu, aku yang paling suka duluan gitu aku ini apa namanya tuh aku langsung premiere gitu, langsung aku tayangin gitu kan di YouTube gitu. Oke,
Terus untuk apa namanya itu kayak video-video kayak gini itu kayak di belakang ini aku kan menggunakan background gitu kan. Backgroundnya itu background apa green screen kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku ya natural aja lah, nggak pakai green screen. Tapi kalau misalkan aku lagi pengen pakai green screen, aku pakai green screen karena mudah gitu loh. Pakai green screen itu nggak susah banget gitu. Dan yang terpenting kita tuh harus pandai untuk berbicara di depan kamera. Ya apalah yang kita bicarakan ya kita ngomong aja sama kamera kayak gini gitu. Ya intinya kita tuh menyampaikan kepada penonton apa sih pemikiran kita, apa sih agar sama apakah kita juga seperti itu atau enggak kayak gitu. Paling banyak kan orang-orang bilang kalau misalkan jadi YouTuber itu susah ya, nggak gampang ya. Jadi susah, aku tuh nggak pede juga di depan kamera gitu. Nah, yang terpenting kita tuh bisa ngomong, terus kita pede gitu. Yang terpenting kan itu gitu. Janganlah kita misalkan kita nggak pede, terus kita insecure sama iya aku kok jelek ya muka aku di depan kamera gitu. Aku juga seperti itu kadang, tapi ternyata aku latih-latih juga. Kalau misalkan dari kayak main film kayak gitu kan aku juga latih gitu. Jadi sebisa mungkin ya kayak gini gitu. Enjoy aja apa yang kita jalanin kayak gitu kan. Dan itu memang agak ribet sih sebenarnya. Kadang kalau misalkan aku lagi emang nggak mau ngomong banget, aku pakai skrip. Jadi aku di depan apa namanya tuh di depan kamera itu aku taruh kayak tablet. Jadi misalkan ngomong kayak gitu langsung kita ngomong. Nah kalau ini aku real ya, aku ngomong gitu sesuai dengan fakta nyata aku kayak gitu. Jadi aku nggak pakai skrip-skrip. Jadi paling kalau misalkan aku mau membawakan yang lebih intens kayak gitu aku pakai baca, pakai skrip yang ada di depan aku kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak kayak gini ya enjoy aja gitu. Nggak usah pakai skrip kan udah apal gitu kan. Apa yang kita bicarakan kan ya seperti itu aja gitu. Jadi ya udah. Yang terpenting kalian konsisten untuk upload video. Kalau upload video YouTube itu seminggu itu minimal itu 3 kali ya. 3 kali upload video ke YouTube. Jadi kita harus setoran nih, harus konsisten setoran di YouTube itu minimal seminggu 3 kali kayak gitu. Jadi biar kita tuh lebih enak gitu kontennya gitu. Jadi bahan apa saja yang ingin kamu sampaikan ke YouTube biar teman-teman atau penonton, subscriber kamu itu menonton kamu itu enak gitu kan. Biar nggak bosen gitu. Jadinya kalau di YouTube aku nih aku random ya soalnya nggak cuma intens di komedi sama di film-film aja gitu kayak film horor terus film apa namanya kolosal kayak gitu. Di komedi juga ada cuma kan komedi sekarang aku nggak terfokusnya itu sama ini aja sih sama kayak konten keseharian sama katanya nanti bulan depan kalau nggak salah itu mau film ini aja film apa ya kayak keseharian sehari-hari kayak gitu loh film horor kah apa kayak gitu. Nah jadi film itu langsung putus maksudnya langsung selesai gitu nggak langsung bersambung atau apa. Jadi filmnya tuh langsung sehari jadi ya sehari itu juga udah habis kayak gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Jadi nggak usah buat pusing lah. Oke, untuk para subscriberku semuanya yang ada di sini selama kurang lebih 3 tahun ya aku nge-YouTube nih. Ya alhamdulillah sih udah monetisasi YouTube-nya. Jadi ya sudah bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi jangan khawatir. Dari kalian itu mendaftar YouTube itu kan kalian menggunakan email. Terus kalian daftar YouTube. Kalian isilah itu YouTube-nya itu nama channel kamu itu apa gitu kan. Terus di situ kan ada kayak misalkan teks yang kamu gunakan itu teks lain yang ada di bawah kayak gitu. Nanti kan di setting juga itu channelnya kan di setting. Gimana sih cara setting nanti aku juga akan bikin ya
di tutorial YouTube selanjutnya gitu kan, di konten selanjutnya. Soalnya kan aku ingin hari ini aku bahas tentang yang keseharian aku nge-YouTube kayak gitu. Jadi ya di lain kesempatan aku ingin kasih tutorial gimana sih cara menjadi YouTuber yang baik dan benar kayak gitu aja. Ya itu aja sih mungkin aku sampaikan sama kalian-kalian ini. Semoga kalian juga menjadi YouTuber yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu kan. Jadi nggak gampang jadi YouTuber itu. Ya kalian nilalah gampang atau susah menjadi seorang YouTuber gitu aja sih. Kalau menurut aku sih butuh perjuangan yang keras dan konsisten jadi orang. Jadi misalkan kamu nge-YouTube, aduh yang nonton kok sedikit, kok kayak gini ya, kok nggak kayak channel yang lain, kayak yang nonton kok banyak. Aku pun sama aja. Sehari upload itu belum tentu kok 100 100 views gitu, belum tentu. Paling cuma 80, 50 berapa kayak gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa gitu kan. Algoritma YouTube tuh emang agak susah. Menurut aku sih agak susah ya. Gimana sih caranya? Yang penting kita konsisten aja. Nanti pasti akan up sendiri kok. Jadi video kita itu nanti naik sendiri gitu. Pastinya kan direkomendasikan oleh YouTube dan pastinya itu nanti akan naik video kita gitu yang ditonton. Nggak tentu. Dulu aku juga pas film Kolosal itu sebulan itu loh cuma yang nonton tuh 400, 500 gitu, nggak sampai 1000. Habis itu 2 bulan 3 bulan meledak dia langsung 15.000, 16.000 kayak gitu. Nggak tentu ya. Emang kayak gitu kali ya. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Video aku tuh emang ditontonnya tuh agak lama gitu. Ya ada yang cepet sih sebenarnya. Tapi ya ada juga yang lama. 2 bulan 3 bulan baru meledak dia. Terus kayak banyak yang nonton kayak gitu. Jadi direkomendasikan oleh YouTube itu lama. Mungkin ketumpuk kali ya. Kalau filesnya gitu. Oke. Itu saja sih yang dapat aku sampaikan, ceritakan ke kalian-kalian semuanya. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semua menjadi YouTuber yang baik dan benar. Terima kasih, aku Tri Ling Ling undur diri. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.